Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Laqad qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut adalah kita bisa menjalankan kewajiban salat duhur berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat agung karena salat adalah satu amalan yang paling utama. Salat adalah sesuatu yang akan atau pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, jangan sampai kita ini meninggalkan salat tentunya. Ya, Allah hanya mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam, maka jagalah salat kita demi menjaga ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kita terus mengucapkan salawat dan salam untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 60 adalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir tadi ayat 60, ud'uni astajib lakum. Ya, Tuhanmu mengatakan berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan doa-doamu. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang sombong, menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, maka dia akan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Ya, berdoalah kepadaku, jangan kepada yang lainnya. Dan Allah menjanjikan pasti akan aku kabulkan. Ya, kemudian Allah juga mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku dianggap oleh Allah sebagai orang yang sombong, ikhwah. Ya, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita melalui hari kita tanpa meminta kepada Allah, tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa itu sendiri. Maka berdoalah wahai jamaah sekalian, karena ketika kita tidak meminta kepada Allah, justru Allah murka kepada kita. Tapi kalau kita terus meminta kepada Allah, Allah akan sayang dengan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man lam yas'alillah yaqdabu alaihi." Atau kama qala Nabi, barang siapa yang dia tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah menengadahkan tangannya kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ya, berbeda tentunya dengan makhluk. Ya, kalau manusia diminta terus-terusan, dia akan marah. Ya, tiap hari kita mengemis kepadanya, meminta kepadanya, pasti marah. Tapi Allah, semakin kita mendekat kepadanya, semakin kita minta terus-terusan kepada Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Tapi kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah, justru Allah akan murka kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita berdoa kepada Allah dengan janji Allah bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, untuk mendapatkan pengabulan doa tentunya perlu ya diperhatikan beberapa hal. Agar doa kita terkabul tidak serta-merta kita berdoa demikian saja, tidak, tetapi ada adab-adabnya. Perlu diketahui adab-adab di antara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama adalah hendaknya sebelum kita berdoa kita memuji Allah, ya, kemudian mengucapkan salawat kepadanya. Ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk, ada seorang laki-laki masuk, ya, kemudian melaksanakan sholat lalu berdoa. Ya, tapi doanya langsung mengatakan, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah, ampunilah aku dan sayangilah aku. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan ajilah hada, orang ini tergesa-gesa. Lalu dipanggil orang tersebut, ya, ke sini ikhwah. Ya, kata Nabi, ajilta ayyuhal musalli. Ya, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang berdoa. Kalau kamu berdoa, maka pujilah Allah, kemudian ucapkanlah salawat kepadanya. Ya, lalu berdoalah. Ya, itulah yang dilakukan untuk berdoa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berdoa jangan langsung ya Allah saya minta ini, ya Allah saya membutuhkan ini, tidak. Tapi ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, kemudian mengucapkan sholawat. Baru setelah itu kita berdoa. Ya, jangan langsung kita meminta tanpa didahului oleh pembukaan terlebih dahulu, yaitu dengan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, ya, kemudian mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika yang lain, Nabi kemudian mendengar ada orang mengucapkan pujian dan mengucapkan sholawat. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi orang itu tidak berdoa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang tersebut, memanggilnya. Ya, ud'ullah tujab. Wahai orang yang sudah mengucapkan sholawat, wahai orang yang sudah mengucapkan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa? Seharusnya engkau berdoa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doamu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah adab yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa, adalah senantiasa diawali dengan pujian kepada Allah dan mengucapkan sholawat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kullu du'ain mahjubun anis sama hatta yusalla alaihi. Setiap doa itu akan tertutup dari pintu langit sampai diucapkan sholawat kepadanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah fungsi salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, fungsi yang benar untuk mengucapkan salawat. Di samping ketika kita mendengar nama beliau disebut, salawat ini digunakan untuk kita membuka doa-doa kita. Ya, jangan sampai kita membuka doa-doa kita tanpa salawat, karena akan terhalang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berdoa adalah hendaknya kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kira-kira kalau saya berdoa dikabulkan enggak ya? Kayaknya Allah enggak bakal ngabulin karena dosa saya banyak. Tidak.
Tapi ketika berdoa, pentingkan husnudon kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku itu dekat dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Artinya di sini Allah itu dekat dengan kita. Ketika kita berdoa, maka yang harus kita yakini Allah pasti mengabulkan doa kita. Jangan sampai kita berpikir kayaknya Allah nggak bakal ngabulin doa saya. Kayaknya Allah tidak mengabulkan doa saya, tidak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah." Kata Nabi, ketika kamu berdoa kepada Allah dalam keadaan engkau yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa, wah kayaknya Allah nggak bakal ngabulin. Kayaknya Allah tidak akan mengabulkan doa-doa saya karena dosa saya sangat banyak, tidak. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita bermuamalah dengan Allah, dalam kita mendekatkan diri kepada Allah harus merasa yakin seyakin-yakinnya dan percaya bahwa Allah itu memiliki kasih sayang, memiliki kemuliaan, karunia-Nya itu tidak pernah lepas dari kita. Allah mengatakan apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan dosa antara kita dengan Allah, lalu kita meminta ampun, yakinlah bahwasanya Allah akan mengampuni kita. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang berdoa tetapi tidak percaya dan tidak yakin dengan doa yang dia panjatkan, maka ini bisa menjadi penghalang terkabulnya doa-doa kita. Namun demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita juga mengakui dosa-dosa kita. Ya, tetap kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah merasa oh saya nggak punya dosa dan lain sebagainya, tidak. Anak Adam pasti berbuat dosa, bahkan Nabi Adam sendiri pernah melakukan dosa. Dan kita lihat Nabi Adam ketika melakukan dosa dan minta ampun, berdoa kepada Allah, beliau mengatakan Rabbana dzalamna anfusana, ya Tuhan kami melakukan kezaliman dengan melakukan dosa, yaitu memakan hal yang dilarang oleh Engkau. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni aku ya Allah, wa tarhamna, dan merahmati aku, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berdoa, kita juga harus mengakui dosa-dosa yang kita perbuat. Perbuatan tersebut mencerminkan sempurnanya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la ya'jabu minal abdi idza qala la ilaha illa anta inni qad dhalamtu nafsi faghfir li dunubi innahu la yaghfiru dunuba illa anta." Kata Nabi, sesungguhnya Allah sangat kagum terhadap seorang hamba yang apabila dia berdoa, dia akan mengatakan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Sesungguhnya aku telah berdosa, maka ampunilah dosa-dosaku. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Maka kata Allah, ya abdi arrafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Ya, sesungguhnya kata Allah, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa dan menghukum orang-orang yang berdosa. Maka dia memohon ampun kepada Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab berdoa yang lain adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Jangan sampai kita setengah-setengah. Ya, banyak orang berdoa, ya Allah, ampunilah saya kalau Engkau berkehendak. Ini tentu tidak benar, ikhwas sekalian. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, ampunilah saya. Jangan sampai kalimat, ya kalau Engkau berkehendak, tidak. Ya Allah, berikanlah rizki kalau Engkau berkehendak, tidak. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya rizki.
Ya, Rasul tidak pernah mengajarkan doa kita setengah-setengah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya bersungguh-sungguh dalam permohonannya. Janganlah dia mengatakan, "Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustaghriha lahu." Janganlah kalau kita berdoa, kata Nabi, "Ya Allah, kalau engkau berkehendak kabulkanlah doaku." Bukan gitu doanya. Tapi ya berdoalah dengan mengatakan, "Ya Allah, atini, ya Allah berikanlah aku rizki." Ya, karena bagi Allah tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Jangan sampai kita setengah-setengah di dalam berdoa. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita berdoa hendaknya kita jangan tergesa-gesa. Apa makna tergesa-gesa ketika berdoa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, seseorang di antara kalian akan dikabulkan doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Malam ya'jal. Apa makna tergesa-gesa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Maknanya adalah ya orang mengucapkan da'autullah falam yustajabli. Sesungguhnya aku sudah berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkannya. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah makna dari tergesa-gesa di dalam berdoa. Oleh karena itu ketika kita berdoa jangan tergesa-gesa. Allah pasti mengabulkannya. Ya, meskipun bentuk pengabulan itu terkadang langsung, terkadang juga nanti. Ya, karena Allah terkadang menunda pengabulan doa karena senang dan mendengar dengan rintihan doa-doa kita. Ya, ketika dikabulkan bisa jadi kita berhenti dari berdoa misalnya. Maka Allah terkadang menunda pengabulan doa dan menjadikannya terkabulkan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tergesa-gesa di dalam berdoa. Kemudian di antara adab berdoa adalah hendaknya ketika kita berdoa mengulanginya dengan 3 kali. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika berdoa diulangi 3 kali. Ya Allah, di antara doa yang pernah disampaikan Rasulullah ya sampai 3 kali adalah ketika beliau memohon ya agar orang-orang Quraisy dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah, hancurkanlah orang-orang Quraisy, kuserahkan kepadamu orang-orang Quraisy, sampai beliau mengucapkan 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya ya ketika kita berdoa hendaknya mengulangi 3 kali. Dan di antara adab yang lain hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mulailah dengan mendoakan diri kita. Ya, kita doakan diri kita. Kalau kita mendoakan orang lain, doakan diri kita. Ya Allah, ampunilah saya. Makanya ketika kita mendoakan orang tua kita, diawali dengan Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Jadi jangan pernah melupakan diri kita. Jangan sampai kita, ya Allah, ampunilah orang tua saya, tapi kita melupakan diri kita sendiri. Ya Allah, ampunilah istri saya, ampunilah anak-anak saya, tapi kita melupakan diri kita. Tidak. Maka mulailah dengan diri kita. Ketika kita memohon, ya Allah, berikanlah rizki kepada ya anak kami, berikanlah rizki kepada istri, berikan rizki kepada orang tua, tapi kita melupakan diri kita, tidak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan melupakan diri kita dalam berdoa, karena diri kita pun membutuhkan doa tersebut. Itulah sedikit beberapa adab yang hendaknya kita lakukan ketika berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf, demikian yang bisa kita sampaikan sedikit ini, semoga bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.